Sabat from PCM Tampaluri. Sabat from PCM Tampaluri. Hai, happy Sabat. Nama saya Olet dari Gereja Pengesaan. Pada Sabat ini, kawan-kawan saya dari PCM akan menyanyikan satu lagu yang istimewa untuk kita yang bertajuk Tuhan Tak Pernah Janji. Dipersilakan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Masih selalu biru, tetapi Dia berjanji. Pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji yang Dia akan sentiasa menyertai dan melindungi kita. Seperti lagu yang kawan-kawan saya daripada PCM menyanyi tadi. May God bless each and every one of us. Happy Sabat and thank you. Thank you for PCM Tampaluri. Thank you from PCM Tampaluri. Thank you from PCM Tampaluri. Selamat petang, selamat hari Sabat kepada semua saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, terutamanya bagi daerah Tampaluri ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pada pertama kalinya kita mengadakan acara pembukaan Sabat pada hari ini. Terima kasih dengan lagu pembuka, lagu puji-pujian yang kita telah dengar sebentar tadi. Dan untuk lagu pembuka, kita mempersilahkan adik Max Cholson-Roy dengan instrumen violinnya yang bertajuk When Peace Like a River. Dan selepas instrumen lagu ini, kita mempersilahkan Elder John Renci untuk melayangkan doa pembuka.
Sahabat semua, mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, selamat hari Sabat. Kami merasa bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Mana kami dapat berbakti di dalam baktian pembukaan Sabat secara online di daerah Tamparulu ini. Tuhan, pada jam pembukaan Sabat ini kami berdoa mengampuni segala kekurangan, kelemahan, serta pelanggaran di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami meminta supaya Tuhan memberikan kami pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan, agar cara baktian pembukaan Sabat secara online di daerah Tamparulu ini akan mendapat bahagian yang terbaik, sama ada itu di dalam setiap acara yang akan dijalankan, biarlah itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan dan juga bersesuaian dengan perluan setiap kami di daerah Tamparulu ini maupun mereka yang berada di tempat lain yang mengikuti siaran ini. Tuhan, sangat memerlukan bantuan daripada Tuhan agar siaran pembukaan Sabat secara online ini akan terus berterusan, dan juga jadikanlah acara seperti ini akan jadi saluran yang terbaik di dalam kami mau menggapai jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepada Tuhan, serta menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang percaya dan juga yang beriman kepada Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah namamu, karena kami percaya Tuhan akan memberkati cara ini di dalam cara pembukaan Sabat ini maupun di dalam acara baktian Sabat esok hari, juga di dalam acara penutupan Sabat esok petang. Terima kasih karena Tuhan akan menyertai kami, kami datang mohon pimpinan Tuhan daripada Tuhan, agar tiap cara ini nanti saja akan menjadi berkat, tetapi akan menjadi saluran jaminan keselamatan bagi mereka yang sadar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kebaikan Tuhan mendengar doa kami, berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada doa pembuka yang disampaikan oleh Elder John Renci sebentar tadi. Dan bagi saudara-saudari yang baru saja mengikuti kebaktian ini adalah pertama kali, julung-julung kalinya daerah Tampaluri mengadakan kebaktian ini secara online. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita teruskan acara kita ini dengan mempersilakan Pastor Hamir, pastor daerah Tampaluri, untuk memberikan renungan pendek. Masa dan tempat ini kita berikan. Selamat malam dan selamat hari Sabat kepada semua anggota daerah Tampaluri. Kita sudah mulakan pelayanan media pada malam ini, dan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penyediaan media, pelayanan media pada bulan ini. Saudara dan saudari, pada malam ini saya ingin kongsikan kepada kita apa pengalaman yang saya telah lalui melalui pembelajaran Alkitab. Dan saya dapati satu tajuk yang istimewa pada malam ini, yaitu doa yang berkuasa. Dan inti utama yang kita dapat di dalam Alkitab pada malam ini ialah di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang keempat, di mana dalam kisah ini
kita mengetahui bahwa ada doa jemaat yang ada di dalam pasal yang keempat, ayat 23 sampai 30. Nah, kalau kita membaca dalam ayat ini, dan kita ketahui dari dahulu lagi, rasul-rasul sudah bersatu dan mereka telah berdoa. Nah, saudara dan saudari, apakah yang terjadi apabila rasul-rasul itu berdoa? Apabila kita membaca ayat ini, kita dapati bahwa terjadinya gempa bumi. Ribuan telah dibaptis dan mukjizat demi mukjizat telah berlaku. Orang ramai membawa orang sakit kepada mereka. Bayangkan, kalau kita melihat orang membawa orang yang sakit kepada gereja kita, dan kalau kita bersatu di dalam doa dan mereka melihat mukjizat demi mukjizat di dalam gereja kita, betapa satu perkara yang luar biasa. Ada orang yang sembuh, dan kalau kita lihat dalam cerita, dalam beberapa ayat dalam kisah rasul-rasul, ada yang sembuh, baru melintasi ataupun baru dilintasi oleh bayang Petrus pun orang sakit itu akan sembuh. Dan mereka telah dicurahkan Roh Kudus dan mereka berani memberitakan Injil. Betapa besar makna ini bagi kita. Dan kita bukan berbicara hanya pasal doa saja, tetapi ianya berbicara mengenai kuasa. Saudara dan saudari, kuasa. Di mana apabila kita berdoa dengan begitu takut, kuasa itu kelihatan. Saudara dan saudari, siapakah yang berkuasa? Memang Tuhan yang berkuasa, bukan kita, saudara dan saudari. Tapi kita berbicara tentang kuasa ini. Dalam fokus kita boleh melihat bahwa rasul-rasul ini begitu bertekun di dalam doa. Jadi apakah rahasia mereka ini? Mari kita lihat bagaimanakah bentuk atau cara doa yang berkuasa. Nah, saudara dan saudari, prinsip pertama yang kita lihat pada malam ini, mari kita lihat dalam Kisah 4 ayat 24, kita mulai mengetahui di sana bahwa mereka dikatakan di sini, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada siapa? Kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apakah konsep di sini? Dan kalau kita banding dengan doa Yesus di dalam Alkitab, di sana mengatakan, kita boleh melihat bahwa mengatakan, Bapa kami yang di surga. Nah, dan di sini juga yang mengatakan ya Tuhan, dan mereka bersama-sama, kata di sana, kepada Allah. Nah, prinsip pertama yang kita dapati di sini, apabila kita mau doa kita berkuasa, ialah fokus kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Satu kita panggil sebagai darah daging ataupun darah hidup kita bersama dengan Tuhan. Di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya apabila kita berdoa, kita fokus, ambil perhatian terhadap orang yang Anda bercakap. Nah, selalunya kita berdoa fokus kepada diri kita sendiri. Selalu kita berdoa
Tuhan tolong saya, tolong istri saya, tolong saya ini, bagi saya kerja, selamatkan saya, ampunilah saya, berikan saya begini, ini keperluan saya, ini dan saya dan saya. Saudara dan saudari, ini adalah satu pelajaran yang saya dapati bila saya pelajari. Kita kadang-kadang fokus kepada diri kita sendiri. Semuanya kita panggil satu doa yang kita panggil sebagai fokus kepada masyarakat itu sendiri. Artinya fokus kepada diri kita sendiri, di sekeliling kita sendiri. Dan kita lupa fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada keperluan-keperluan kita. Dan ini adalah suatu yang berbeza pada malam ini. Yaitu kita perlu fokus kepada Tuhan. Alkitab tidak menyentuh demikian. Kalau kita lihat dalam ayat ini, mungkinkah doa kita tidak dijawab sebab kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri? Yesus berdoa fokus kepada Tuhan dahulu. Ingat, bila kita berdoa, kita masuk ke hadirat siapa? Hadirat ketuhanan. Masuk ke dalam oknum Tuhan, takhta Tuhan. Di sana hadir Allah Bapa, Anak, Roh Al-Kudus. Para tua-tua, malaikat juga hadir di situ. Bila kita masuk ke hadirat Tuhan, kita harus sopan dan hormat. Jadi bila kita berdoa, kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan malaikat juga kita lihat dalam pelajaran lain. Mereka menyanyi, Tuhan itu suci, suci, suci. Renungkan sifat Tuhan itu. Renungkan watak Tuhan itu. Sifat-sifatnya. Inilah yang kita lihat sebagai memfokuskan pemikiran, doa kita kepada Tuhan. Pernah sekali saya berdoa sama dengan keadaan seperti ini, dimana kadang-kadang ya saya minta saja Tuhan tolong, tapi saya tidak fokus kepada Tuhan. Saudara dan saudari, fokus kepada Tuhan. Contohnya berdoa mohon kerja. Kadang-kadang kita takut tiada pekerjaan, takut pasal masalah, sabar, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak perlu berdoa memohon. Bukankah Tuhan itu lebih besar? Dia tahu keperluan kita. Kita tidak perlu berdoa memohon saja. Sebab Tuhan lebih tahu keperluan kita. Prinsip pertama ini lebih baik bagi kita. Puji Dia sebab Tuhan tahu apakah pekerjaan yang paling sesuai untuk kita bersama. Dan ini terbukti di dalam kehidupan, pengalaman-pengalaman juga. Kita coba ini. Dan ini adalah pelajaran yang saya juga baru belajar, baru melihat prinsip utama dalam Alkitab. Nah, yang kedua dan prinsip yang terakhir saya kongsikan pada malam ini adalah prinsip kedua ini, yaitu fokus kepada firman Tuhan. Bagaimana kita tahu ini? Nah, kita lihat di dalam ayat seterusnya, ayat 25. Mereka membaca firman Tuhan Alkitab itu kepada Tuhan. Dan kamu boleh nampak di sana mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang Maha Dirati. Nah, kalau kita lihat di sana,
ianya banyak fokus kepada Mazmur, buku Mazmur. Kita lihat Mazmur 2 ayat 4 hingga 8, dan kita lihat di sana dia sebut juga siapa? Pembesar-pembesar melawan Tuhan yang diurapi, ada kaitan dengan Yesus. Dan kita lihat di sana bahwa Yesus juga, kalau kita lihat di sana, Yesus juga pernah menjadi manusia. Dan kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia menjadi seperti kita, manusia. Dan di sini Yesus sendiri tidak dapat menggunakan kuasanya, tetapi dia hanya meminta kepada Tuhan. Dan disinilah kita lihat bahwa apa yang kita nampak di sini, fokus kepada firman-Nya, artinya kita membaca, belajar, dan kita nampak di sana bahwa mereka telah menghafal ayat tersebut. Ya, memang mereka membaca kembali ayat-ayat Alkitab kepada Tuhan. Berapakah di antara kita bangun awal pagi dan belajar Alkitab? Dan ini sangat penting. Dan Yesus mengatakan, kamu menyelidiki Alkitab yang memberikan kesaksian kepada aku. Saudara-saudari, selain daripada fokus kepada masalah ataupun keperluan kita sendiri, lebih baik fokus kepada janji-janji dalam Alkitab, menghafal itu dan menyenaraikan segala apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita pada masa yang lalu. Janji-janji Alkitab itu kita letakkan di dalam senarai kita, di mana Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan. Fokus kepada Tuhan dalam firman ini memberikan kita kekuatan, kedamaian, iman, dan keselamatan. Daniel, Yesus, Petrus, nabi-nabi dahulu, mereka juga berdoa seperti ini. Mereka berdoa fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, memuji Tuhan. Begitu juga dengan Yesus. Saudara dan saudari, kita juga pada malam ini diajar oleh Tuhan, di mana doa jemaat begitu berkuasa apabila kita fokus kepada Tuhan dan fokus kepada firman-Nya. Dua prinsip yang saya kongsikan pada malam ini memberikan kita satu kekuatan doa, yaitu doa kita berkuasa. Saya tidak heran satu masa nanti, dan saya boleh bayangkan apabila seluruh umat daerah Tamparuli, seluruh gereja melakukan seperti ini, saya tidak heran ramai orang yang akan datang kepada gereja, datang kepada Yesus. Mereka melihat Kristus di dalam hati kita. Mereka melihat kuasa Yesus itu, di mana kita letakkan dia sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita, di mana kita fokus kepada kuasa yang lebih besar, fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan firman-Nya. Semoga Tuhan pada malam Sabat ini kita diberkati dan kita boleh mulahkan, ubah cara kita berdoa setiap hari, setiap pengalaman kita di dalam hidup kita, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Semoga apa yang telah kita dengar, pelajaran yang telah diberikan oleh pastor sebentar tadi, akan menjadi bekalan kepada kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi mengakhiri kebaktian petang Sabat ini, kita mempersilakan dan mendengar instrumental music yang akan disampaikan
oleh adik Delen Chi. Dan selepas itu kita akan mempersilahkan pastor daerah kita, Pastor Hamir, untuk melayangkan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, bahwa Engkau yang maha kuasa, Engkau yang adil, Engkau isi hati kami, yang begitu luar biasa yang kami tidak dapat pahami, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan, petunjuk, kedamaian. Dahulunya Engkau yang memberitakan kepada kami melalui firman, kami mengetahui segala janji-janji para rasul, para nabi yang lain. Melihatmu begitu besar, berkuasa, memberikan jawaban kepada doa-doa kami. Apabila kami fokus kepadamu, apabila kami fokus pada firman-Mu, Engkau yang berkuasa memberikan ataupun mengabulkan segala doa dan keperluan yang Engkau sudah lihat untuk kami semua. Tuhan, terima kasih. Engkau mengerti kami dan Engkau yang maha kasih yang patut dipuji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena setia bersama dengan kami sepanjang kebaktian petang Sabat ini. Semoga
pada kemudian hari. Berkat Tuhan bersama dengan kita, dan kita akan dapat bersama sekali lagi pada masa akan datang. Shalom dan sampai jumpa lagi.